Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Fuad, pelajaran BK. Hari ini akan menjelaskan tentang yang namanya kesehatan mental, guys. Mungkin sudah pernah dengar, dulu sudah pernah Ustadz Fuad kasih tahu, sudah pernah diajari. Nah, ini yang materinya lebih dalam lagi, yang namanya kesehatan mental. Nah, ini sehat mental, kesehatan mental. Sudah pernah dengar atau ada yang mungkin sudah tahu? Nah, kesehatan mental, pengertiannya. Biasanya kesehatan mental itu biasa disebut dengan kesehatan jiwa. Jadi kalau slogannya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang kuat tentunya harus jiwa yang sehat. Nah, kalau jiwanya nggak sehat, pasti raganya juga nggak sehat. Nah, kita lihat pengertiannya. Kesehatan mental, tentunya kita bicara tentang mental yang baik, mental yang sehat adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan. Nah, baik itu sehari-hari dan juga menghargai orang lain di sekitar kita. Kalau kita nggak bisa menikmati kehidupan kita, nggak bisa bersyukur, nggak bisa beribadah, nggak bisa bermunajat kepada Allah, bisa jadi kita termasuk orang yang jiwanya nggak sehat. Karena kenapa? Bisa jadi kita itu apa? Sehat fisiknya tapi jiwanya nggak sehat, nggak pernah bersyukur, gitu. Jadi yang paling penting adalah keadaan hati yang tentram dan tenang. Nah, agar jiwanya sehat, agar jiwanya tenang. Penjelasannya apa? Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Kalau badan kita, mental kita sehat, pasti kita pengen belajar, pasti kita pengen berusaha, pasti kita punya semangat. Tapi kalau nggak sehat, malas. Apalagi yang nggak sehat ini mentalnya, kan nggak bisa dilihat itu. Nah, penjelasannya lagi, sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu, bermasalah, dia akan mengalami gangguan. Apa masalahnya gangguannya? Suasana hatinya, kemampuan berpikirnya juga beda, serta kendali emosinya, pada akhirnya dia mengarah pada perilaku buruk. Mudah marahnya karena kenapa? Ada suasana hati yang tidak tenang, marah-marah sendiri, tidak bisa berpikir positif. Nah, karena kenapa? Yang namanya sehat mentalnya itu enggak kelihatan, tapi yang kelihatan adalah perilaku atau sikap yang muncul dalam kehidupan sehari-hari atau ketika kita berhubungan dengan orang lain. Nah, sehingga kita perlu menerapkan pola hidup sehat, guys. Yang hidupnya enggak sehat, ya alamat itu. Alamat apa? Hidupnya akan sakit. Kebiasaan-kebiasaan buruk biasanya. Tiga masalah umum yang sering terjadi, Mas, Mbak. Masalah pertama, orang yang kurang sehat mentalnya itu biasanya dia merasa stres. Nah, pusing, capek. Dua, dia merasa resah atau gelisah. Nah, namanya gangguan kecemasan, gak tenang. Tiga, depresi, stres yang berlebihan. Nanti kita akan bahas satu-satu tiga pokok pikiran ini, tiga pokok temanya. Yang pertama ada stres. Stres itu keadaan ketika kita mengalami sesuatu yang berat. Nah, kita mengalami tekanan baik emosi maupun mental, guys. Jadi kalau kita mengalami tekanan, kita pusing, tugas-tugasnya banyak, pusing, masih sebatas pusing.
Tapi kalau sudah stres, nggak mau ngerjakan tugas sama sekali, itu efeknya. Bedanya pusing sama stres. Wes males pol, wes ngikuti Zoom, wes males pol, wes males sekolah udah itu sudah titiknya sudah stres. Nah, karena kenapa? Tugasnya sangat banyak sekali karena tidak mau nyicil awalnya, tidak bisa mengikuti akhirnya. Berikutnya, seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Emosinya mudah naik, gelisah. Nah, capek ini tugas banyak. Nah, lanjut. Suka menyendiri. Nah, dia males dengan interaksi orang lain, itu males dia. Seperti itu. Enggan makan atau makan secara berlebihan. Nah, makan juga sedikit sekali. Terus tidurnya itu nggak nyenyak biasanya guys. Suka sakit kepala, mudah lelah, sakit perut. Seperti itu orang stres itu. Awal. Jadi stres itu adalah tahapan yang paling awal. Yang kedua, dia merasa gelisah atau resah. Namanya gangguan cemas. Dia bingung ya pokoknya. Sampai-sampai kelihatan apa? Kelihatan halusinasi, kelihatan orang-orang yang mengejar dia, kelihatan buku itu sudah bosen. Apalagi lihat pelajaran matematika itu, malah ingat ustadznya itu bosen sekali. Gangguan kecemasan ini adalah kondisi psikologis ketika seorang mengalami cemas yang berlebih dan sulit dikendalikan sehingga dampaknya buruk bagi kehidupan sehari-harinya. Dia susah tidur pasti. Badan mudah gemetar. Nah, mengeluarkan keringat secara berlebihan karena dia takut hatinya, pikirannya. Otot menjadi tegang. Jadi kalau kita merasa cemas, resah, dan gelisah, jangan sampai lah. Jangan sampai apa? Kesehatan kita yang terganggu, apalagi susah tidur, badan gemetar. Nah, kalau kita gelisah, kita minta tolong sama orang tua kita. Bingung, jantung berdebar. Nah, sampai sesak nafas, nafasnya nggak lancar. Jangan sampai itu terjadi. Berikutnya yang paling parah adalah depresi. Depresi kalau kejadian di koran-koran itu, contohnya ya orang sampai bunuh diri itu, nah, ditinggal keluarganya, sampai ada yang nyemplung bengawan, nah itu kan nggak boleh seperti itu. Apa itu depresi? Gangguan, ya dia bermasalah pada suasana hatinya yang menyebabkan dia terus-menerus merasa sedih, dia putus asa. Akhirnya apa? Dia mau mengakhiri hidup, wah, bosan hidup dia. Berbeda dengan kesedihan biasa. Umumnya yang namanya depresi, orang putus asa, dia itu berlangsungnya lama, berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Sampai nggak doyan makan, hanya minum, makannya sedikit, susah tidur. Akhirnya dia merasa linglung, putus asa. Kehilangan ketertarikan atau motivasi menghilangkan sesuatu. Orang kalau sudah putus asa juga nggak niat belajar, nggak niat bekerja, di rumah nggak enak. Nah, terus menerus merasa sedih, bahkan terus menerus nangis, terus. Sukanya nangis, terus nangis. Merasa sangat bersalah dan rasanya itu khawatir yang berlebihan. Biasanya orang yang tahapannya sudah putus asa ini, dia sudah jauh dengan Allah, dia tidak mau berdoa. Dianggap Allah itu tidak mau menolong. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah sebaik-baiknya mengadu itu adalah pada Allah, sholat malam. Nah, kita harus tahu bahwa apapun masalah kita, Allah yang menurunkan. Allah pula yang memberikan jalan keluarnya. Nah, tidak dapat menikmati hidup. Orang yang sudah putus asa itu nggak bisa menikmati hidup. Depresi, putus asa, wes males wes kerja, wes males belajar, wes main terus, HP-nan terus, wes males wes. Aku males disuruh-suruh gini-gini. Nah,
Suasana hatinya apa? Sedih terus-menerus, putus asa. Nah, kesimpulannya, pola hidup sehat adalah hal yang utama untuk kesehatan mental kita. Kita harus pola hidup sehat. Jadi untuk menjaga kesehatan tidak hanya makan dan minum makanan yang sehat. Tidak hanya membatasi atau melarang jajan sembarangan atau makan yang ada micinnya atau makan mie ayam, makan mie instan. Nah, itu untuk kesehatan tubuh. Tapi kalau yang namanya sehat mentalnya, pola hidupnya yang pertama. Kebiasaannya juga harus baik. Jika kita sedang bosan, kita bercerita dengan teman dekat atau dengan orang lain atau dengan Allah saat bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, berzikir, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku ini sudah belajar, kok ilmunya nggak masuk-masuk. Kira-kira ilmu saya yang saya pelajari ini ya Allah, masuk kemana ya Allah? Jangan-jangan ilmu saya ini tidak masuk ya Allah. Karena saya nyontek ya Allah kemarin saat mengerjakan. Ternyata ngaku saat mengerjakan nyontek ini. Nah, selalu bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, cobalah kita ingat-ingat. Bisa nggak kita menghitung nikmatnya Allah itu? Kita diberi orang tua yang sayang kepada kita. Kita sudah dipilihkan orang tua. Kita diberi Allah itu ya. Bernafas itu oksigen itu nggak beli. Bayangkan itu. Kayak orang yang di ICU itu. Oksigen aja beli gitu. Tapi akhirnya meninggal. Itulah takdir. Jangan sampai kita itu tidak merasa bersyukur. Sebaik-baiknya tempat mengadu adalah Allah. Nah, Allah yang mengajarkan kita untuk sabar, untuk apa? Untuk berusaha, untuk belajar lebih giat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Nah, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita harus selalu menjaga pola hidup sehat kita dengan melaksanakan atau mentaati kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selalu gembira.